peristiwa pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, ketika Rasulullah SAW dan 10.000 umat Islam berbondong-bondong datang ke Mekah untuk mengembalikan kesucian kota Mekah. Di saat kota Mekah mulai dibebaskan oleh kaum muslimin, Wahsy justru melarikan diri ke Taif. Namun ketika dia lari ke Taif, karena di sana banyak orang masuk Islam, dia kemudian mengasingkan dirinya di pinggir pantai. Maka itulah di dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan baginda Nabi SAW mengutus daripada sahabat untuk mendakwah atau mengajak daripada Wahsy masuk Islam. Maka Wahsy pun tidak langsung masuk Islam. Dia mengirim utusan lagi kepada baginda Nabi SAW yang mengatakan, ya Muhammad, kaifa tad'uni wa anta taz'um anna man qatala aw asyraka aw zana yalqa athaman yudha'af lahu al-'adzab yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhanan wa ana sana'tu dhalik fahal tajidu li min rukhsah. Jadi Wahsy mengatakan, mengirim utusan kepada baginda Nabi SAW, dikatakan, Muhammad, bukankah engkau telah mengatakan bahwa barang siapa yang telah membunuh, kemudian barang siapa yang telah berbuat syirik, barang siapa yang telah berzina, melakukan zina, maka dia akan kekal di neraka. Dia masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Dia akan mendapatkan dosa yang besar. Apakah ada rukhsah bagiku sedangkan aku telah melakukan hal seperti itu? Itu kata Wahsy. Lalu sebab itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi Allah turunkan ayat tentang ini, bahwa kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi kecuali barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, beramal dengan amalan soleh, maka keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disampaikan ayat ini kepada Wahsy. Apa jawab Wahsy? Ya Muhammad, hadza syartun syadid. Ini berat ini. Ya, syarat ini berat. Apa syarat itu? Illa man taba wa amana wa amila amalan shalih. Jadi berat. Saya tidak bisa mengamalkan amalan soleh itu, kata Wahsy. Fala'alli la aqdiru ala hada. Lalu dengan sebab itu turunlah ayat lagi. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang syirik, tetapi Allah mengampuni dosa orang-orang yang selain syirik itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan ampuni dosa selain syirik itu. Disampaikan kepada Wahsy tentang ayat ini. Apa jawabnya Wahsy? Ya Muhammad, hadza ara ba'da masyi'ah fala adri hal yughfaru li amla fahal ghairu hadza. Jadi kata Wahsy, itu kan maksudnya adalah siapa yang dikehendaki oleh Allah, sedangkan saya tidak tahu apakah saya ini orang diampuni dosa saya atau tidak. Adakah yang lain? Itu kata Wahsy kepada baginda Nabi SAW. Dia sampaikan, dia utus utusan kepada Nabi. Maka dengan sebab itu turunlah ayat. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maka Allah berfirman, wahai orang-orang hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian disampaikan ayat ini kepada Wahsy. Wahsy menjawab, hadza na'am fa aslam. Baru daripada Wahsy ini menerima dan dia masuk Islam. Dan ayat ini bukan untuk Wahsy saja, tapi untuk kita semua. Cuma menjadi asbabun nuzul saja. Wahsy ini menjadi asbabun nuzul, asbab
Asbab dia turunlah ayat tentang kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna asobna ma asoba Wahsy. Wahai Rasulullah, ya, kami ini telah melakukan apa yang dilakukan oleh Wahsy. Apakah ayat ini khusus untuk Wahsy saja? Begitu. Maka Rasulullah menjawab, qala hiya lil muslimin ammah. Jadi tidak, kata Nabi, ini untuk seluruh kaum muslimin. Jadi Wahsy ini Masya Allah, ya, begitu dia pernah menyakiti daripada baginda Nabi SAW, karena dia telah membunuh daripada paman baginda Nabi SAW. Sayyidina Wahsy ini adalah orang yang telah membunuh daripada Sayyidina Hamzah. Dan di dalam kitab-kitab sirah dijelaskan bahwa Sayyidina Wahsy ini menceritakan tentang bagaimana dia ini sampai tega membunuh daripada Sayyidina Hamzah, ya. Bahkan dia memotong-motong daripada jasad Sayyidina Hamzah. Telinganya dipotong, matanya dicongkel, kemudian hatinya dibelah. Saking sadisnya daripada Sayyidina Wahsy ini dulu ketika membunuh daripada Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Wahsy bin Harb. Jadi Wahsy itu dalam bahasa Arab itu artinya buas. Harbun, harb itu artinya perang. Jadi dia dijuluki seperti itu karena dia adalah orang yang buas, tidak punya rasa kasihan kepada musuh ketika dalam berperang. Dan di dalam kitab-kitab ulama itu menjelaskan bahwa Wahsy ini adalah orang yang berkulit hitam dari asalnya Habasyah, Ethiopia sekarang. Jadi saat itu dia berada di Mekah menjadi suruhan seorang pembesar Quraisy, yaitu Jubair bin Mut'im. Jadi seperti kebanyakan orang di zaman itu, orang-orang Quraisy memperlakukan hamba dengan tidak semestinya. Jadi dia adalah hamba sahaya, itu suruhan atau pembantu. Maka seperti halnya Jubair bin Mut'im ini, ia memperlakukan Wahsy dengan tidak manusiawi. Maka ketika itu hamba dianggap tidak memiliki nilai. Mereka seolah terlahir hanya untuk mengabdikan dirinya, kehidupannya untuk majikannya. Maka begitu wajar jika para hamba termasuk Wahsy itu begitu merindukan daripada kebebasan. Namun bagi Wahsy, impian menjadi manusia yang merdeka itu hanya menjadi angan-angan saja. Sebab ia merasa tidak ada kesempatan untuk menjadi bebas, ya, menjadi merdeka. Jubair bin Mut'im akan memberikan imbalan yang sangat berharga, yakni membebaskan dia jika ia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman daripada baginda Nabi SAW. Maka ketika perang terjadi, bapak saudara Jubair ini tewas di tengah medan perang, dan ia ingin menuntut balas dendam, sehingga ia berkata kepada Wahsy, berangkatlah bersama orang-orang itu. Jika kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan saya merdekakan. Kemudian mereka pun bawa hamba itu kepada Hindun binti Utbah, yakni istri Abu Sufyan, agar dihasut dan didesak untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan. Maka pada perang Badar, karena pada perang Badar itu Hindun telah kehilangan ayahnya, bapak saudaranya, saudara dia telah kehilangan putranya. Ia mendengar berita bahwa Hamzah lah yang telah membunuh sebagian daripada keluarganya itu, dan yang menyebabkan terbunuhnya yang lain. Karena itu tidak aneh bila di antara orang-orang Quraisy, baik laki-laki maupun perempuan,
Dialah yang paling kuat menghasut orang-orang untuk berperang. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk mendapatkan kepala daripada Hamzah. Meski harus dibayar dengan harga beberapa pun, berhari-hari lamanya sebelum peperangan dimulai, tidak ada suatu pun yang dilakukan oleh Hindun selain menghasut Wahsy serta menumpahkan segala dendam dan kebencian kepada Hamzah dan merencanakan peran yang akan dimainkan oleh hamba itu, yaitu Wahsy. Ia telah menjanjikan kepada hamba itu, andainya ia berhasil membunuh Hamzah, ia akan memberikannya kekayaan dan perhiasan yang paling berharga yang dimiliki oleh wanita tersebut, sambil memegang anting-anting permata yang mahal serta kalung emas yang melilit lehernya dengan jari-jari yang penuh dengan kebencian. Dan dengan pandangan yang tajam ia berbisik kepada Wahsy, jika kamu dapat membunuh Hamzah, semua ini menjadi milikmu. Gembira, di mana dia akan dibebaskan, kemudian dia akan dapat harta. Maka angan-angannya terbang melayang, dipenuhi rasa rindu dan ingin cepat bertemu dengan peperangan yang akan menyebabkan tombaknya mendapatkan mangsanya, hingga ia tidak lagi menjadi hamba selain keinginannya untuk segera memiliki barang-barang perhiasan yang selama ini menghiasi leher istri pemimpin dan putri tokoh suku Quraisy. Maka sembari membawa tombaknya, Wahsy dengan semangat berangkat ke medan Uhud bersama pasukan Quraisy lainnya. Tujuannya bukan untuk membunuh musuh sebanyak-banyaknya, melainkan hanya satu yang menjadi idamannya, yaitu dengan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan beliau adalah paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dilakukan adalah hanya untuk menemui kebebasannya sebagai manusia biasa. Di saat sedang berlangsung, Wahsy terus menyelinap di tengah-tengah medan perang sambil mengintai daripada Sayyidina Hamzah. Di tengah-tengah semangat jihad Hamzah bin Abdul Muttalib melawan para musyrikin, ia terus membidik Sayyidina Hamzah menunggu waktu yang tepat untuk melemparkan tombaknya. Hingga tibalah saatnya dengan sigap, dan ia melemparkan tombaknya dengan penuh harapan. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab sirah menjelaskan bagaimana Wahsy mengatakan, sayalah seorang Habasyah yang mahir melempar tombak dengan teknik khas Habasyah, hingga jarang sekali lemparanku itu meleset. Terkadang orang-orang telah mulai berperang, aku pun keluar dan mencari Hamzah, hingga tampak di antara manusia tidak ubahnya bagai unta kelabu yang mengancam orang-orang dengan pedangnya, hingga tidak seorang pun yang dapat bertahan di depannya. Demi Allah, ketika aku bersiap-siap untuk membunuhnya, aku bersembunyi di balik pohon, kata Wahsy, agar dapat menerkamnya atau menunggunya supaya dekat. Tiba-tiba aku didahului oleh Sibak bin Abdul Uzza yang tampil di hadapannya. Tatkala Hamzah melihat mukanya, ia pun berkata, mendekatlah ke sini, wahai anak tukang potong kelintit, tukang sunat. Sejurus kemudian Hamzah menebasnya dan tepat mengenai daripada kepalanya. Ketika itu aku pun menggerakkan tombak dan mengambil kedudukan, hingga setelah terasa tepat aku melemparkan hingga mengenai pinggang bagian bawah dan tembus ke bagian muka di antara tulang paha. Ia mencoba bangkit ke arahku, tetapi tidak berdaya, lalu rebah dan meninggal. Kemudian Wahsy mengatakan, aku datang mendekatinya dan mencabut tombakku, lalu kembali ke perkemahan dan beristirahat di sana, karena tidak ada lagi tugas yang lain, kata Wahsy. Aku telah membunuhnya semata-mata demi kebebasan dari perhambaan yang menguasai. Tombaknya tepat mengenai tubuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy bin Harb berhasil membunuh daripada paman baginda Nabi SAW. Di saat itu juga Hindun binti Utbah melampiaskan daripada dendamnya dengan memakan jantung Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka tragedi Uhud mengubah nasib Wahsy bin Harb, dan kerinduannya menjadi manusia yang merdeka pun telah tercapai. Ia pun segera mengubah penampilannya menjadi manusia yang merdeka dari perhambaan. Tetapi dalam riwayat para ulama mengatakan bahwa Wahsy pun pernah menyenangkan hati baginda Nabi SAW
itu ketika dia membunuh daripada Musailamah Al-Kadzdzab, itu nabi palsu, dengan tombak yang sama, tombak yang dipakai membunuh Sayyidina Hamzah, itu pun yang dipakai untuk membunuh daripada Musailamah Al-Kadzdzab.